Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 27 Juli 2024, oleh anugerah Tuhan, kita berkumpul. Sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita bermazmur kepada Dia. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur pasal 107 ayat 8 dan 9. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Kesukaran dalam kehidupan merupakan pintu menuju kepada kedewasaan iman. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebagaimana ujian di sekolah merupakan pintu untuk kenaikan kelas, demikianlah kesukaran dalam kehidupan merupakan pintu menuju kepada kedewasaan iman. Memang bagi sebagian pelajar, ujian terasa merepotkan sehingga mereka tidak menyukainya. Padahal, ujian dimaksudkan untuk menolong mereka, yaitu untuk memacu para siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menguasai ilmu yang sedang mereka pelajari. Hanya sesudah membuktikannya melalui ujian, barulah mereka dianggap pantas untuk naik kelas. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan kerohanian. Untuk mengalaminya, orang perlu menghadapi ujian iman. Melaluinya iman orang akan dimatangkan dan didewasakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, bahwasanya pendewasaan iman tidaklah terlepas dari ujian. Hal itu dikemukakan di dalam kitab Yakobus pasal pertama. Di situ Rasul Yakobus mengistilahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengikut Kristus sebagai peirasmos, suatu kata di dalam bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan
sebagai ujian maupun pencobaan. Ia berkata, kalau pengikut Kristus jatuh ke dalam berbagai-bagai peirasmos atau ujian, maka mereka harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Lebih jauh, ia berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dengan kata lain, kesukaran yang merupakan ujian iman adalah jalan yang harus dilewati orang untuk menuju kepada kedewasaan rohani. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita memandang dengan cara pandang yang positif bahwa semua pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi, sedang menuntun kita, sedang membawa kita kepada kedewasaan rohani. Sebab itu, jangan kita berpikir negatif dan jangan kita berputus asa. Tetapi justru kita harus semakin giat, semakin tekun dengan kekuatan Tuhan kita menghadapi semuanya itu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, memang hidup ini tidak terlepas dari kesukaran. Bahkan ketika kami hidup menurut kehendak-Mu pun, ada saja kesukaran yang menghadang hidup kami. Namun kami bersyukur sebab selama hidup kami berada di tangan-Mu, maka Engkau akan menolong diri kami dan mengubah setiap kesukaran menjadi ujian yang semakin meneguhkan iman kami. Sehingga dengan demikian kerohanian kami akan semakin bertambah dewasa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami yakin bila Engkau menyertai diri kami, maka kami akan mampu melewati setiap kesulitan di dalam kemenangan. Mengawali hari ini, kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu. Sebagaimana Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami di hari-hari yang lalu, kami memohon agar Engkau melakukan hal yang sama pada hari ini. Jangan biarkan diri kami berjalan seorang diri, namun sertai dan bimbinglah hidup kami. Dengan roh dan firman-Mu, bawalah diri kami untuk berjalan di jalan-jalan yang berkemenangan. Tolonglah diri kami, agar kami dapat mengisi hari ini dengan hidup menyenangkan hati-Mu. Berkatilah semua yang akan kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, dan jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan tolong kami dalam persiapan untuk mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh Kristus, di dalam ibadah raya pada esok hari. Mampukan kami Tuhan, berikan kami rasa haus dan lapar untuk bersekutu bersama dengan Engkau dalam tubuh Kristus-Mu, sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata atas kami, karena kami boleh berkumpul bersama dengan pribadi-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau kami hanya memikirkan berkat, tapi kami tidak taat setia kepada panggilan-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Sebab pada saat kami hanya melihat kepada berkat-berkat-Mu, kami tidak sadar bahwa seringkali kami sedang dibawa, dirayu oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat, sehingga akhirnya kami meninggalkan pribadi-Mu. Ampuni kami Bapa. Biarlah hari ini kami boleh belajar bahwa pencobaan itu tidak pernah lepas dari diri kami. Tetapi kami tetap memiliki iman yang teguh. Kami harus tunduk dan taat, hormat kepada panggilan-Mu, kepada perintah-Mu. Sehingga kami akan menikmati kehidupan ini. Sebab kehidupan ini sesungguhnya adalah milik-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Bawa kami kembali untuk taat setia kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus,
Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, Anak Domba Allah, berilah kami damai-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati semua rekan-rekan saudara-saudara hamba yang berada di jalan Kamundan, Swapen, perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus menuntun, menolong setiap pribadi, bahwa hidup kami taat setia, bahwa hidup kami takut akan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat kepada semua keluarga, saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap pribadi kami dalam persiapan ibadah raya pada esok hari, pagi, sore, ataupun pada malam hari, supaya kami terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati tugas pekerjaan, usaha, bisnis kami, pelayanan kami hari ini dan sepanjang hari ini dalam kemenangan. Berkati kami dengan kekuatan kesehatan yang terbaik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu, mampukan kami untuk keluar dari segala pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kekuatan-Mu menolong untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Berdoa memberkati semua mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan mereka kembali oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada semua saudara keluarga yang ada di Jalan Kamundan, Swapen, perkebunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan, hati pemirsa Kristus yang ada di dalam pertemuan pagi hari ini bersama-sama dengan hamba. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat setia seperti apa yang Kau kehendaki ya Allah. Jika Engkau yang memanggil dia sebagai hamba-Mu, maka hamba percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan dia. Biarlah Kau tuntun dia terus berjalan dalam kebenaran demi kebenaran, hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan berkati ia dalam keberhasilan, berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, perlindungan-Mu nyata bagi pribadinya dan bagi keluarga besarnya. Lindungi suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan anak-anak cucu kekasih, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, kehidupan rumah tangga daripada anak-anaknya, diberkati dalam kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendidikan bagi cucu-cucunya diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, pakai hidup hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty bersama dengan suami dan keluarga besar untuk menyatakan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan berkati hamba-Mu, pimpin bimbing hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, terus melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Beri kekuatan, kesehatan terbaik bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh kuat terus memuji dan memuliakan Engkau. Berkati pribadinya menjadi panutan kepada anak cucu, dan juga kepada orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata bagi hamba-Mu sampai saat ini. Kekuatan yang ia peroleh semua hanya karena anugerah-Mu, menuntun ia terus bersyukur kepada Engkau ya Allah, bahwa hidup hamba-Mu tetap tunduk dan hormat kepada anugerah-Mu. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnisnya dengan kemenangan. Tuhan berkati ia, sebab Engkau yang punya ia. Lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat,
Bahkan usaha pekerjaannya, tempat usahanya dilindungi siang dan malam. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang prima. Dan dia boleh bersyukur serta dia mengucap syukur atas segala yang kau berikan kepadanya. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi keluarga besar segala dan semua orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau ia ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau membuka mata hati daripada Ibu Yurike Yeti Mamoto untuk boleh melihat panggilan-Mu, untuk boleh menatap ke depan. Kekuatan yang ada padanya hanya karena kasih-Mu. Sebab itu ya Tuhan, biarlah dia boleh mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala berkat usaha yang ia kerjakan. Tuhan, bahwa ia tetap memiliki kerinduan yang dalam untuk boleh taat setia kepada perintah-perintah-Mu, untuk boleh setia dalam persekutuan tubuh Kristus, dalam aktivitas tubuh Kristus, sehingga hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto boleh menjadi panutan bagi suami dan anak-anak dalam ketaatan kepada tubuh Kristus. Tuhan tolong, bahwa sesungguhnya apapun yang ia dan keluarganya kerjakan tanpa pertolongan-Mu, maka semuanya itu akan sia-sia. Dan Tuhan tolong mereka agar tidak terjerumus oleh tipu daya si jahat dengan mengutamakan pekerjaan, berkat-berkat, tetapi melupakan pribadi-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto dengan kesehatan yang terbaik. Hamba mohon kasih-Mu melindungi mereka siang dan malam, bahwa mereka kembali dalam kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto menjadi berkat bagi banyak orang dalam kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba serahkan Ibu Yurike Yeti Mamoto dan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, bahwa hidup hamba-Mu juga taat setia kepada perintah-Mu. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga membuka mata hati daripada hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea untuk tetap bersyukur kepada Engkau, untuk mencari pribadi-Mu setiap saat. Tuhan, tolong ia tidak jauh dari persekutuan tubuh Kristus. Tuhan, bawa ia kembali melakukan seperti apa yang Engkau hendaki. Biar dia boleh menjadi panutan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan tetap bersandar, berharap hanya kepada Engkau. Sehingga apa yang ia kerjakan dan keluarga besarnya mengerjakan itu boleh berhasil karena mereka tetap taat, setia kepada panggilan-Mu, ya Allah. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, sehingga mereka terus memuliakan Engkau. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya, ya Allah. Sehingga hidup rumah tangga anak-anaknya boleh berjalan seperti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah bagi hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi. Tuhan berkati hamba-Mu yang berada di kota Manokwari. Tuntun, pimpin, bimbing hamba-Mu tetap taat setia. Tuhan ajar ia untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang telah ia peroleh. Tapi Tuhan mengajar kepadanya untuk tidak fokus kepada berkat itu. Tapi Tuhan ajar ia untuk fokus kepada pribadi-Mu. Sebab itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupannya. Tuhan berkati ia supaya dia boleh terus menjadi saksi. Menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dalam hidup rumah tangganya. Menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Elsie Rawiyai.
Dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel, Tuhan memberkati. Biarlah setiap mereka bersandar, berharap kepada Engkau. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan terbaik bagi mereka semua. Istimewa untuk Ibu Elsia Rabia yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah ia. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuhnya. Ampuni dosa dan salahnya. Dan ajar ia bersandar, berharap hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Berkati hidup rumah tangga hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi. Taat setia kepada perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung bersama dengan istri kekasih Ibu Leni Patandean dan kedua anak tercinta Michael dan Selo. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Tuhan berkati mereka, lindungi pelihara mereka di tempat tinggal mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka. Bawa hidup mereka menjadi berkat bagi lingkungan, kepada orang-orang di sekitarnya, untuk diselamatkan bagi kerjaan surga. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing. Biar mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat-Mu. Sebab apa yang mereka kerjakan, berkat-berkat yang mereka peroleh, semua hanyalah bonus bagi mereka. Di saat mereka taat setia kepada Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa, pakai hidup kedua hamba-Mu, Bapak Yan Pulung dan Ibu Leni, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada Michael dan Selo. Dalam pendidikan, hikmat-Mu menyertai Michael. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung, serta Ibu Leni dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih dan terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Christian Patiran, bersama dengan Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Berkati semua aktivitas yang mereka kerjakan dalam kemenangan, dalam keberhasilan. Tuhan beri kekuatan kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu, sehingga mereka berdua terus boleh menjadi berkat panutan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Dan juga Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Berkati hamba-Mu dalam persiapan ibadah raya pada esok hari. Tuhan urapi dia dengan urapan baru, kekuatan-Mu menyertai dia. Berkati juga hidup rumah tangganya Ibu Betty Manurung, dan kepada anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka. Biar apa yang mereka persiapkan hari ini ke depan, tangan Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka semua, dan selalu bersyukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usia pada hari ini. Biar dengan bertambah 1 tahun usia yang baru, membawa hamba-Mu semakin tunduk dan hormat, semakin taat dan setia kepada panggilan-Mu, kepada perintah-perintah-Mu, dan mengutamakan pribadi-Mu lebih utama daripada segala berkat yang ia peroleh. Tuhan berkati pribadinya dengan kekuatan kesehatan yang terbaik, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Vera Tanamal, dan juga anak tercinta Samuel Alau. Tuhan membawa hidup rumah tangga ini menjadi panutan teladan bagi keluarga besar Alau dan juga keluarga Tanamal dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati mereka dalam semua pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dalam persiapan ibadah raya pada esok hari, pagi, sore, ataupun pada malam hari. Dan setiap pribadi hamba-hambamu menyiapkan diri dengan kekuatan yang sepenuhnya. Biarlah apa yang kami perlakukan bukan menjadi rutinitas, tetapi menjadi satu kebutuhan di mana kami sangat membutuhkan pribadi-Mu, ya Allah. Sebab tanpa Engkau, maka apa arti hidup ini? Jikalau kami ada pada hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebab sesungguhnya juga kami ini adalah milik-Mu. Sebab itu sepatutnya kami tunduk dan hormat kepada pribadi-Mu. Lebih utama daripada segala berkat-berkat yang kami peroleh. Buka mata hati kami Tuhan, supaya kami melakukan dengan sungguh, taat, setia, hormat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Berkati semua gereja dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera sukacita melimpah. Tuhan berkati semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari saudara-saudara, kita tetap taat setia dalam mengiring Kristus. Kesukaran dalam kehidupan merupakan pintu menuju kepada kedewasaan iman. Oleh sebab itu, harusnya kita semakin pahami kalau kita adalah milik Tuhan, maka kita harus tunduk dan hormat kepada perintah-perintahnya. Teristimewa, kita harus setia dalam persekutuan tubuh Kristus, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, seperti Ibrani katakan, jangan menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan menunggu kita semuanya. Tuhan sayang dan Tuhan mau memberkati kita. Biarlah kita semakin taat dan setia kepada perintahnya, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dari hidup kita, dan hidup kita bermakna. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.